Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Singkatnya, John Smith memiliki tingkat pengamatan dan pengalaman pertempuran luar biasa. Ada apa-apa kalian tidak mau menyerang? Dia tidak beranjak dari tempatnya. Dia hanya menatap ketiga gadis itu, berdiri di tempat yang sama. Dia sangat percaya diri, keyakinan bahwa dia akan menang tidak peduli apa yang mereka lakukan atau apa yang bisa terjadi di tempat ini. Benang-benang itu dipasang di langit malam, mencegah mereka menyerangnya. Dan jika mereka mengambil langkah yang salah, dia akan menangkap mereka. Akhirnya, mereka harus mundur. Nomor 666 tidak akan setuju, tetapi tidak ada pilihan lain. Itulah yang dipikirkan nomor 664. Tapi, jika kalian tidak menyerang, maka aku yang akan menyerang. John Smith menggerakkan jarinya sedikit. Pada saat yang sama, seutas benang melilit leher No. 664. Tidak mungkin. Sejak kapan? Siapa yang memberitahumu bahwa semua benang memiliki panjang yang sama? Tentu saja ketebalannya itu juga berbeda. Tidak mungkin. Benang yang melilit lehernya jauh lebih panjang dan sangat tipis sehingga hampir tidak mungkin untuk dilihat. Benang yang nomor 664 dan yang lainnya telah lihat sejauh ini. Hanyalah benang yang John Smith izinkan mereka untuk melihat. Kau melakukannya dari awal. Benar dari awal. Pergerakan nomor 664 telah diprediksi secara keseluruhan. Benang itu terus mengencangkan lehernya. Dan dia mengerutkan kening. Ada kekuatan magis yang sangat terkompresi di benangnya. Jika dia memutuskan untuk menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, itu akan mematahkan lehernya seketika. Jika kau ingin membunuhku, lakukan sekarang juga. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan jika kau menyiksaku. Dia berkata sambil meremehkan John Smith. Nomor 665 dan nomor 666 masih terperangkap. Jadi dia siap untuk itu. Tapi pada saat itu, nomor 666 bergerak. Dia berlari ke depan. Dia baru saja berjalan ke John Smith. Jauh lebih cepat daripada yang dia bisa lakukan. Cepat. Sangat cepat dia menyerang John Smith. Cepat, sedikit lebih cepat. Namun kepercayaan dirinya tidak hilang. Dia hanya menggerakkan salah satu jari di tangan kanannya. Tapi siapa bilang hanya ada benang di lehermu tiba-tiba. Nomor 666 jatuh ke tanah. Dia berguling di tanah dan kemudian diangkat ke udara. Benangnya tidak hanya ada di leher tapi juga di kaki dan lengannya. Tentu saja, tidak hanya dia. Ketiganya memilikinya. Mereka telah ditangkap sejak awal. Tidak pernah mereka memiliki kebebasan untuk bergerak. Pertarungan sudah diputuskan sejak saat mereka tidak menyadarinya. Kubunuh aku. Nomor 664 berteriak. Namun, dia hanya menahan mereka. Dia tidak membunuh mereka. Ini peringatan. Dia terus berbicara dengan suara datar itu. Pergi, kau masih belum bisa tahu yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu dia melepaskan mereka seperti tidak terjadi apa-apa. Kof. Sambil batuk. Nomor 666 melihat ke John Smith. Segera, nomor 664 melompat ke arahnya dan dia memegang No. 666. Hentikan. Kami akan mundur. Kamu seharusnya melihat bahwa dia bukanlah lawan yang bisa kita kalahkan. Jika kita lanjutkan, kita bertiga akan mati. Aku, nomor 666 dibuat frustrasi dengan hasilnya. Kita harus memberitahu Gama sama tentang John Smith. Selama dia masih hidup, mereka tidak akan pernah bisa menemukan sumber uang palsu itu. Itulah yang nomor 664 pikirkan saat dia melihat John Smith pergi. Itu keseluruhan laporan saya. Alpha dan Gamma sedang mendengarkan laporan nomor 664 yang baru saja kembali. Bahkan kalian bertiga tidak bisa berbuat banyak. Tidak. Nomor 664 menyangkal pertanyaan Alpha. Hidupnya telah berubah total sejak dia memasuki Shadow Garden. Dunia yang dia tinggali telah hancur. Kehilangan teman dan keluarga. Tetapi sebagai gantinya, dia mampu hidup di sisi gelap dunia dan dia mencapai kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Gadis yang tidak pernah memegang pedang seumur hidupnya, sudah cukup berubah cukup kuat untuk mengalahkan kebanyakan ksatria sihir biasa. Namun ada orang yang tidak pernah bisa dia kalahkan dalam hidupnya. Alpha dan 7 Sades lainnya adalah beberapa dari orang-orang itu.
Nomor 664 menundukkan kepalanya karena takut. Dan nomor 666 melangkah maju. Namun, kami menemukan bahwa kekuatan John Smith tidak normal. Dia bahkan mungkin sekuat 7 Sades. Hentikan. Nomor 664 segera menutup mulut nomor 666 yang hendak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Muguguk. Tetapi untuk itu, saya ingin kesempatan lain. Maaf. Sudah kubilang tutup mulut. No. 666. Ingatlah bahwa aku adalah pemimpin tim ini. Alpha dan Gamma mendesah saat mereka melihat nomor 666 berusaha keras untuk diajak bicara. Nomor 664 berusaha mati-matian untuk membungkamnya. Jangan khawatir, kami tidak menyalahkanmu untuk apapun. Kerja bagus. Kalian bisa istirahat sekarang. Baik, nomor 665 merespon sedikit dan kemudian dia dengan paksa melerai keduanya yang masih bertengkar. Bagaimana menurutmu, kata Alpha meminta Gamma duduk di sebelahnya. John Smith pasti dia sangat kuat. Meskipun kami tidak menemukan siapapun dengan spesifikasinya dalam daftar anggota sekte. Kalau begitu, dia sepertinya milik organisasi lain dan juga memiliki kekuatan yang setara dengan 7 Sades. Aku ingin tahu siapa pria itu. Meskipun dia terlihat sama dengan 7 Sades, bukti itu sama sekali masih tidak akurat. Lagi pula, ada beberapa yang tidak pandai bertarung sama sekali. Seperti Gamma dan yang lainnya, terspesialisasi secara abnormal dalam pertempuran seperti Delta. Ayo kirim Delta. Delta begitu. Itu akan menjadi pilihan terbaik. Petik 1. Hampir mustahil bagi Delta untuk kalah dalam pertempuran. John Smith, gumam Alpha saat dia menyipitkan matanya. Setelah dengan lembut memukul mundur para penyerang Mitsugoshi. Aku terus menjalani kehidupan biasaku. Di siang hari. Sedangkan di malam hari ia bekerja sebagai agen rahasia di dalam bayang-bayang. Dari waktu ke waktu aku menghubungi Yukime, membantu pendistribusian uang palsu dan melenyapkan orang-orang yang terlalu dekat dengan sumbernya. Mitsugoshi rupanya sudah waspada, karena mereka sudah tidak tampil lagi sejak hari itu. Malam ini, aku juga bersembunyi di salah satu gerbong palsu. Di tengah jalan malam, aku merasakan kehadiran mendekat tanpa mengeluarkan suara. Penyerang lain. Tapi aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Di dunia ini, selain aku hanya tahu orang lain yang bisa sepenuhnya menghapus kehadirannya dalam kasus ini. Setelah beberapa saat, sesosok muncul dari bayang-bayang. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan setelan hitam. Dia memiliki otot yang fleksibel, dan tubuh yang ringan. Tidak diragukan lagi itu adalah Delta. Aku mengerti, karena ketiganya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memutuskan untuk mengirim yang terkuat. Namun, kali ini dia kurang beruntung. Bagaimanapun, gaya bertarung benang John Smith sangat cocok untuk digunakan pada musuh yang tidak bisa berpikir. Aku sudah melihat Delta tertangkap oleh benang. Meskipun dia memiliki refleks yang sangat bagus, jadi mungkin juga dia menghindari semuanya. Sebaliknya, itu sangat mungkin. Terlalu mungkin. Hei, tunggu. Jadi bukan aku yang dirugikan, tidak masalah. Jika terjadi sesuatu aku harus berjuang dengan serius. Dia sudah memperhatikan kehadiranku. Jadi aku memutuskan untuk muncul di hadapannya. Namaku John Smith. Pergilah. Ini belum waktunya untuk. Bos, apa yang kamu lakukan, kata Delta. Menghirup udara dengan hidungnya saat dia dengan senang hati mengibas-ngibaskan ekornya. Aku John Smith. Aku bukan bosmu. Bos, apakah kamu ikut berburu denganku? Tidak. Aku tidak datang untuk berburu. Kampret. Percuma saja. Dia sudah menyadariku. Padahal aku mandi cukup lama dan bahkan memakai parfum dan masih tidak bisa menipu penciuman Delta. Aku melepas topengku dan menunjukkan wajahku padanya. Bos, adalah John Smith. Iya, benar sekali. Gelombang maka Delta tidak akan bisa mengalahkan John Smith. Aku harus memberitahu Alpha sama. Tunggu. Delta hendak kabur jadi aku menghentikannya dengan meraih ekornya. Oh, maafkan aku. Sepertinya aku merontokkan beberapa bulunya. Kia, jangan ekorku. Maaf. Baik Delta. Dengarkan aku baik-baik. Sekarang aku sedang dalam misi sangat rahasia. Misi rahasia, ya. Misi sangat rahasia yang tidak dapat diketahui orang lain. Yang menjadikannya sangat rahasia. Menakjubkan.
Delta ingin melakukannya juga. Tidak. Misi ini hanya bisa dilakukan oleh diriku seorang. Tapi pikirkan tentang ini jika kamu pergi dan memberitahu Alpha tentang ini. Misi akan berhenti menjadi rahasia. Apakah kamu mengerti mengapa? Tidak tahu. Karena orang lain akan mencari tahu dan misi ini tidak rahasia lagi. Jadi, kamu tidak harus memberitahunya tentang ini. Tapi Delta memiliki misi yang diberikan oleh Alpha sama kata Delta dengan telinganya menunduk. Jangan khawatir. Aku akan memberimu misi baru. Apakah kamu ingat aturan Shadow Garden? Tidak satu pun. Misi yang aku berikan harus diambil sebagai prioritas utama. Bahkan lebih dari Alpha. Akankah Alpha sama tidak marah? Dia tidak akan marah. Aku mengatakan itu. Meskipun aku sangat yakin dia akan marah. Karena Delta saat ini bekerja untuk Mitsugoshi. Jadi sangat aneh jika mengungkit kembali aturan lama Shadow Garden. Maafkan aku Delta. Setelah semuanya berakhir aku akan menemanimu sebagai permintaan maaf. Ini untuk kebaikan dunia. Demi kebaikan dunia. Ya. Demi kebaikan dunia. Demi kebaikan dunia. Benar. Terima kasih Delta. Ketika misinya selesai aku akan memberimu hadiah. Apapun itu Delta berkata dengan mata penuh harapan dengan mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Jangan sembarangan oke selama aku bisa melakukannya. Jika itu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagiku dan selama tidak membutuhkan banyak uang. Apakah kamu akan melakukan apapun? Selama kamu bisa merahasiakan ini. Baik, aku akan lakukan itu. Aku ingin tahu misi apa yang harus kuberikan padamu Aku tahu. Jika kamu lewat sana, kamu akan mencapai kota tanpa hukum. Di sana kamu akan melihat menara hitam. Orang yang tinggal di sana disebut Juggernaut. Seorang bandit sangat jahat. Pergi dan buru dia. Kota tanpa hukum. Menara hitam. Juggernaut. Aku hanya harus memburunya. Iya benar sekali. Dimengerti. Jika aku menangkapnya, bos akan mendengarkanku. Selama itu masih pada jangkauanku, aku akan melakukannya. Oh dan jangan terburu-buru. Luangkan waktumu dan lakukan perlahan. Kota tanpa hukum. Juggernaut. Aku akan memburunya. Kata Delta. Berlari dengan kecepatan penuh. Bukan itu yang aku harapkan. Tapi aku puas. Masalahnya adalah Delta buruk dalam berakting. Jadi mereka akan tahu dia berbohong dalam sekejap mata. Dengan informasi sebanyak itu pasti akan memakan waktu. Ini sudah cukup. Bagaimanapun, mereka akan tahu yang sebenarnya. Tapi saat ini semua sudah berakhir. Kami kehilangan semua kontak dengan Delta setelah dia pergi berburu untuk John Smith. Alpha menjatuhkan pena di tangannya dan menatap Gamma setelah mendengar kata-kata itu. Kami menemukan ini di tempat kejadian kata Gamma sambil menunjukkan sedikit bulu dari ekornya Delta. Melihat bulu itu, jelas dicabut paksa. Alpha menunduk sedih. Gamma memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tetapi di bagian bawah matanya, ada beberapa perasaan yang hampir tak terkendali. Begitu jadi Delta, menyadari bahwa suaranya terdengar jauh lebih lemah dari yang dia harapkan. Alpha mencoba mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sudah siap untuk hari ini. Bahwa suatu saat seseorang akan dikorbankan. Itulah yang terjadi hari ini. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.